Selamat datang di channel Catur Dunia. Kali ini kami mempersembahkan 3 game gokil dari pecatur legendaris berjuluk Sang Pangeran Catur. Siapa lagi kalau bukan Paul Murphy. Oke, kita langsung menuju ke medan laga. Game pertama di video kali ini berlangsung di New Orleans, Amerika Serikat tahun 1849. Paul Murphy memegang putih berhadapan dengan Charles Le Carpentier. Seperti terlihat di papan permainan, Paul Murphy yang pada game ini ngepur satu benteng memulai pertandingan dengan langkah pion E4. Charles Le Carpentier memajukan pion ke E5. Kuda putih F3, kuda hitam C6. Murphy kemudian memajukan pion ke D4. Pion pukul pion. Luncur putih keluar dari sarang menuju ke C4. Charles Le Carpentier lalu melakukan skak luncur ke B4. Skak. Pion menutup skak ke C3. Dan setelah pion hitam hajar pion, Paul Murphy secara set-set roket pendek. Charles Le Carpentier melanjutkan pertandingan. Pion pukul pion. Dibalas oleh Paul Murphy, luncur hajar pion. Charles lalu memproteksi pion G, luncur mundur ke F8. Paul Murphy memajukan pion ke E5. Pion maju ke D6, benteng geser ke E1. Pertempuran semakin sengit. Charles pada posisi ini mengadu ratu. Pion mencaplok pion. Tapi Paul Murphy cuek tak peduli. Murphy menggerakkan kuda hajar pion di E5. Charles selanjutnya menggerakkan ratu pukul ratu. Namun tetap saja, Paul Murphy masih saja tak peduli. Paul Murphy memilih menggerakkan luncur hajar pion di F7. Skak. Sang Maharaja menghindar ke E7. Disambut oleh Paul Murphy, kuda berakselerasi ke petak. H6. Double skak. Charles menjawab dengan langkah raja makan luncur. Langsung direspon oleh Paul Murphy, kuda mencaplok benteng di H8. Dan ternyata ini adalah skakmat. Oke teman-teman, sekarang kita pindah pada game selanjutnya ya. Sebuah game spektakuler yang terjadi pada Grand Final Turnamen Catur American Chess Congress, New York tahun 1857. Paul Murphy memegang hitam berhadapan dengan Louis Paulsen. Oke, langsung saja pertandingan yang diwarnai dengan taktik pengorbanan ratu fantastis ini diawali dengan opening catur permainan 4 kuda. Louis Paulsen menggerakkan luncur ke B5. Paul Murphy pun mengeluarkan luncurnya ke C5. Dan setelah kedua belah pihak kompak melakukan roket pendek, Louis Paulsen melakukan aksi pengorbanan kuda. Kuda mendupak pion. Apabila sekarang Paul Murphy terprovokasi melangkahkan kuda hajar kuda, maka pion putih D4. Karena tak ingin dengan variasi seperti itu, di posisi ini Paul Murphy tidak mengambil kuda. Paul Murphy memilih menempatkan benteng ke E8. Louis menggerakkan kuda pukul kuda, dibalas dengan pion hajar kuda. Luncur putih mundur ke C4, pion hitam mengancam luncur. Dan setelah luncur putih minggat ke E2, Paul Murphy menggerakkan kuda pukul pion di E4. Louis Paulsen melakukan barter kuda di petak E4, lalu kemudian ia menodong benteng dengan cara menempatkan luncur ke F3. Paul Murphy merelokasi benteng ke E6, pion putih maju ke C3. Putih pada posisi ini berencana memajukan pion ke D4, tapi Paul Murphy membuyarkan rencana tersebut. Murphy secara sat-sat menempatkan sang ratu ke D3. Putih melanjutkan pertandingan.
pion ancam luncur ke B4. Dan setelah luncur hitam ngumpet ke B6, putih langsung mendorong pion ke A4. Karena pada posisi ini, pion hitam di petak C6 sedang dibidik oleh putih, maka dari itu Murphy langsung menambah bodyguard bagi pion, luncur ke D7. Louis Paulsen menggerakkan benteng ke A2, benteng hitam nongkrong ke E8. Paulsen selanjutnya menawarkan pertukaran ratu, yaitu dengan langkah ratu ke petak A6. Namun ternyata langkah ini direspon oleh Paul Murphy dengan sebuah taktik yang sungguh-sungguh mengejutkan. Tanpa disangka-sangka pada posisi ini, Paul Murphy melakukan taktik pengorbanan ratu, yaitu dengan akselerasi ratu mencaplok luncur di petak F3. Wow! Dengan sangat sumringah, pion putih menyantap ratu. Langsung dibalas oleh Paul Murphy, benteng G6, skak. Sang Maharaja mojok ke H1, luncur hitam bermanuver ke H3. Bagaimana jika pada posisi ini, putih mencoba mempertahankan diri dengan menempatkan benteng ke G1? Maka, benteng hajar benteng, skak. Sang Maharaja putih mustahil untuk diselamatkan. Pada game aslinya setelah akselerasi luncur hitam ke petak H3 ini, putih mencoba benteng pindah ke D1. Paul Murphy melanjutkan pertempuran, luncur ke G2, skak. Raja G1, luncur menghajar pion, kembali, skak. Sang Maharaja menghindar ke F1, luncur hitam kembali ke G2, skak. Sang Maharaja dipaksa bergeser ke G1. Paul Murphy mereposisi luncur ke H3. Lagi-lagi, skak. Dan setelah Sang Maharaja mojok ke H1, Paul Murphy dengan sat-sat menggerakkan luncur hajar pion di F2. Ancaman skakmat dalam satu gerakan. Dengan sangat terpaksa, putih mencegah skakmat. Ratu gerak ke F1. Paul Murphy pun menyambut, luncur mengganyang sang ratu. Benteng putih makan luncur, dijawab oleh Paul Murphy, benteng berakselerasi ke petak E2. Louis Paulsen belum mau menyerah, ia mencoba menyambung hidup dengan merelokasi benteng ke A1. Paul Murphy terus menekan, benteng berpindah ke H6. Louis Paulsen kemudian melakukan discover attack terhadap benteng hitam, pion maju ke D4. Tapi, ancaman ini diantisipasi oleh Paul Murphy dengan sebuah langkah yang sangat powerful. Paul Murphy menempatkan luncur ke petak E3. Dan setelah langkah ini, putih langsung menyerah. Ya, putih terpaksa menyerah karena ia sadar di posisi ini ia sudah kalah. Apabila pada posisi ini putih mencoba dengan langkah luncur pukul luncur, maka benteng hitam mengganyang pion, skak. Sang Maharaja dipaksa pindah ke G1. Tentu, benteng hitam ke G2, skakmat. Atau, bagaimana jika pada posisi ini putih mencoba menyambung nafas dengan menempatkan benteng ke petak F2, maka benteng menyeruduk benteng. Luncur putih pukul luncur akan berhadapan dengan langkah benteng hitam menghajar pion di H2, skak. Paul Murphy jauh lebih superior, sudah barang tentu. Di posisi seperti ini, seorang Paul Murphy akan dengan sangat mudah memenangkan pertandingan.
Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada game pamungkas di video ini, yakni sebuah pertandingan catur yang berlangsung di Inggris tahun 1858. Paul Murphy memegang bidak putih bersua dengan pecatur tuan rumah, Thomas Worrell. Seperti tergambar di papan permainan, Paul Murphy yang pada pertarungan ini bermain tanpa satu kuda membuka game, pion E4. Thomas Worrell membalas, pion E5. Murphy melanjutkan pertandingan, pion maju ke F4. Pion hitam pukul pion, kuda putih keluar ke F3. Pion hitam maju mengancam kuda ke G4, tapi Paul Murphy cuek macan. Murphy memilih mendorong pion ke D4. Dengan bersemangat, pion hitam pukul kuda, dibalas oleh Paul Murphy dengan langkah roket pendek. Permainan berlanjut, luncur H6. Murphy menggerakkan ratu hajar pion, hitam lalu mengancam pion D, kuda loncat ke C6. Pertarungan memasuki fase-fase krusial, di mana pada posisi ini Paul Murphy mendobrak. Paul Murphy menggerakkan luncur hajar pion di petak F7, skak. Sang Maharaja menyantap luncur, dibalas dengan akselerasi ratu putih ke H5, skak. Raja geser ke G7, luncur mencaplok pion. Hitam selanjutnya melakukan barter luncur di petak F4. Setelah itu, hitam mempertahankan diri dari ancaman Paul Murphy. Kuda keluar ke H6. Paul Murphy mengintensifkan serangan. Benteng mangkal ke F1. Hitam mencoba menyambung asa, ratu pindah ke E8. Langkah ini direspon oleh Paul Murphy. Ratu pindah ke H4. Pion hitam maju ke D6. Sang ratu putih bermanuver ke F6, skak. Raja menghindari skak ke G8. Ratu putih mengganyang kuda. Karena pada posisi ini Paul Murphy sedang mengancam petak F8, maka dari itu hitam mencoba mempertahankan diri dengan cara menggerakkan luncur ke D7. Paul Murphy selanjutnya mereposisi benteng ke F3. Hitam dengan segera mengantisipasi, kuda loncat ke E7. Paul Murphy terus menyerang, pion maju ke H4. Direspon dengan pergerakan kuda hitam ke G6. Pion putih H5, luncur ancam benteng ke G4. Paul Murphy tak peduli, pion menghajar kuda. Dan setelah pion hitam pukul pion, Paul Murphy secara sat-set menggerakkan benteng ke petak F8, skak. Sang ratu hitam memukul benteng. Benteng putih mengganyang ratu. Kembali, skak. Satu-satunya opsi untuk hitam adalah benteng pukul benteng. Langsung dibalas oleh Paul Murphy dengan manuver ratu pukul pion di G6, skak mat. Oke, itulah 3 game dari Paul Murphy. Persembahan dari admin kesayangan kalian ya teman-teman. Thanks for watching. See you next time. Adios and sayonara.